yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin, para hadirat ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertatap muka ada dalam suatu majelis berkah ini, majelis rutinan Stono Gedong, di mana setahu saya majelis ini sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, yang mana ini diharapkan bisa menemani minggu panjenengan, menemani ahad kalian dengan tetap teredukasi dengan ilmu-ilmu yang insya Allah berfaedah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, pada pagi hari ini kita mengadakan suatu edukasi yang berkaitan dengan jihad, karena dalam beberapa tahun terakhir kita mendapati Indonesia itu terdapat suatu propaganda dan perbuatan terorisme di mana-mana. Data menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir tercatat ada beberapa kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Pertama, kita tahu pada tanggal 31 Maret 2021 terjadi suatu penembakan di Mabes Polri yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berinisial ZA. Kejadian tersebut berakhir dengan berhasil dilumpuhkannya perempuan ini oleh beberapa polisi, dan setelah diselidiki, orang ini ternyata memiliki sebuah ideologi radikal, memiliki sebuah ideologi ISIS. Tidak hanya itu, kita lanjut ke beberapa waktu sebelumnya. Pada tanggal 24 Mei 2019 terjadi sebuah tindakan bom bunuh diri di Kampung Melayu. Dan beberapa waktu kemudian setelah kejadian aksiden itu terjadi, dari pihak ISIS mengkonfirmasi bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas sebuah tindakan teror tersebut. Kita lanjut lagi pada beberapa waktu sebelumnya. Pada 14 tahun sebelum 2021, lebih tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002, terjadi suatu bom besar-besaran yang ada pada Pulau Bali, lebih tepatnya di kota Bali. Ini berhasil menewaskan ratusan orang. Ternyata pada tanggal 5 Oktober 2005 perbuatan bom Bali itu terulang kembali, atau biasa dikenal dengan bom Bali 2. Walaupun korban yang terjadi pada bom Bali 2 tidak separah yang ada pada bom Bali 1, tapi hal ini berhasil membuat orang-orang merasa mereka tidak ada dalam sebuah keamanan yang terpatri pada Indonesia tercinta ini. Setelah diselidiki, orang-orang yang bertanggung jawab pada kejadian bom Bali 1, bom Bali 2 itu merupakan orang-orang yang berideologi radikal yang bermula dari mereka menempuh pendidikan di Afghanistan. Di Afghanistan sana mereka dikasih tahu tentang edukasi jihad yang keliru, yang mana mereka itu semakin dibumbui lagi dengan energi-energi negatif dalam pemaknaan jihad yang kurang tepat. Akhirnya mereka memiliki anggapan bahwa dengan umat Islam memberikan sebuah teror bom pada Bali, di mana Bali itu merupakan sentralnya orang Amerika masa lalu. Jadi orang Amerika kalau misal mereka datang ke Indonesia, tempat yang mereka paling sering kunjungi adalah di mana? Di Bali. Akhirnya mereka memiliki sebuah anggapan, dengan kami mengebom terhadap tempat yang biasa dikunjungi oleh orang Amerika, ini akan menjadikan orang Amerika tidak berani dengan umat muslim. Mereka melakukan ini menurut mereka adalah sebagai upaya kepedulian mereka terhadap orang-orang yang ada di Palestina
yang mana terdengar kabar bahwa itu yang melakukan sebuah tindakan teror adalah orang-orang Israel yang disokong oleh orang-orang Amerika. Nah, jadi mereka itu memahami demikian, bahwa kalau mungkin kita tidak bisa datang langsung ke Palestina dengan kita memberikan sebuah teror bom besar di tempat yang dijadikan sentral oleh orang Amerika, ini bisa menjadikan sebuah peringatan kepada orang Amerika agar tidak berani dengan umat Islam. Ternyata tujuan mereka itu bukannya semakin membuat kemaslahatan terjadi di Indonesia, justru semakin memperparah, justru semakin membuat umat Islam ini semakin dijauhi oleh umat-umat beragama yang lain. Dan mereka menasbatkan yang namanya Islam itu berhubungan dengan terorisme. Padahal ini semua adalah hal yang sangat-sangat keliru. Kok bisa seperti itu terjadi? Apa awal mulanya? Mereka keliru dalam memahami makna jihad yang sesungguhnya. Nah, pada pagi hari ini bertemakan pemaknaan jihad yang benar, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan jihad yang sesungguhnya yang difaham oleh para ulama-ulama salaf, sehingga diharapkan pada pertemuan pagi hari ini kita bisa memahami betul apa sih makna jihad, jihad yang seharusnya diterapkan itu seperti apa, jihad yang sebenarnya tidak boleh dilakukan itu yang kayak gimana, dan sebatas mana kita perlu menjalankan firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran terkait ayat-ayat jihad. Nah, oleh karenanya monggo kita mulai pada pengajian pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga para hadirin, para hadirat yang hadir pada pagi hari ini bisa teredukasi tentang pemaknaan jihad yang sesungguhnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu salafus shalih syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, para hadirin, para hadirat, jihad ini itu adalah sebuah kata yang berawal mula dari suku kata jahada yajhudu juhdun. Nah, lalu ada juga bermasdar jihadun, jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Jihad memiliki makna secara bahasa diartikan sebagai berjuang sekuat tenaga. Berjuang sekuat tenaga, itu adalah makna jihad yang sesungguhnya secara bahasa. Diartikan lebih luas lagi, jihad ini mencakup semua ibadah baik lahir maupun batin, di mana agar mencapai tujuan tersebut ini harus disertakan dengan tanpa adanya putus asa, dengan tanpa adanya pasrah duluan. Maksudnya tidak usaha dulu langsung pasrah, ini keliru. Yang benar adalah usaha dulu lalu pasrah. Lalu tidak dilakukan dengan perasaan lesu, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjuangnya beliau menyebarkan agama Islam di kota Makkah dan di kota Madinah. Nah, itu adalah makna jihad secara luas. Saya ulangi, makna jihad secara luas ini diartikan sebagai mencakup semua ibadah baik lahir maupun batin, dan sarana mencapai tujuan tersebut tanpa putus asa, pasrah, lesu, sebagaimana hal yang dipraktekkan oleh Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Nanti kita juga akan mempelajari jihad itu sebenarnya bisa dimaknai apa saja. Nah, tapi jihad juga bisa diartikan dalam dunia fikih, yaitu jihad dimaknakan jihad qital. Jihad qital ini memiliki sebuah pengertian khusus. Apa? Yaitu perjuangan melawan orang non-muslim dalam membela agama Islam. Saya ulangi, jihad dalam konsep fikih itu diartikan sebagai jihad qital yang dimaknakan perjuangan melawan orang-orang non-muslim dalam membela Islam. Tapi sekali lagi, ini kita tidak bisa mengambil satu potong pengertian tanpa kita mempelajari apa syarat-syaratnya, apa
ketentuan-ketentuannya dan sebatas mana kita diwajibkan melakukan sebuah jihad qital itu, dan apakah saat ini kita masih diwajibkan melakukan jihad qital. Nah, tapi yang seharusnya kita pahami bahwa jihad itu tidak hanya dimaknai jihad qital. Seringkali kita mendapati sebuah firman Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kita wajahidu fi sabilillah wajahidu. Seringkali kita mendapati kata jihad, tapi asal panjenengan tahu jihad ini maknanya tidak tertuju pada jihad qital saja, tapi maknanya jauh lebih luas tentang itu. Nah, makanya apabila kita mempelajari Al-Quran, sangat salah apabila kita membacanya tanpa melihat pada pentafsiran para ulama, langsung kita ambil terjemahnya terus kita artikan sesuai ke kita, itu keliru. Yang benar adalah saat kita melihat pada Al-Quran, saat kita membaca pada Al-Quran, dan mungkin kita ingin mengerti terhadap artinya, ini tidak bisa kita buat sebuah kesimpulan hukum bahwa kita langsung mengamalkan pada makna-makna tekstual yang ada di dalam Al-Quran. Tidak bisa. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang sering keliru dalam memahami Al-Quran. Kita memahami Al-Quran itu ibarat kita makan tepung langsung tanpa diolah, tanpa dimasak, tanpa dibumbui dan semacamnya. Sementara apabila kita memahami Al-Quran lewat para ulama, kita memahami Al-Quran lewat para orang-orang yang sudah pakar dalam istinbatul hukmi yang ada pada Al-Quran, itu ibarat kita makan tepung tapi sudah diolah dulu. Diolah menjadi apa? Diolah menjadi, katakanlah, menjadi mie goreng, atau menjadi roti, atau menjadi makanan-makanan yang biasa kita konsumsi, yaitu ote-ote atau semacamnya. Jadi dalam memahami Al-Quran itu agar tidak keliru, kita perlu untuk apa? Kita perlu untuk memahaminya melalui para ulama salaf yang lebih pakar dalam mengartikan itu. Sebab apabila tidak, itu ibarat kita makan tepung tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, ulama salaf ini ibarat kokinya. Ulama salaf ini ibarat kokinya. Kalau semisal tidak dimasak, ya rasanya akan tidak terasa enak, tidak terasa menyenangkan, bahkan bisa memadoroti. Coba bayangkan, kita makan nasi tanpa diolah terlebih dahulu, langsung makan beras, apakah perut kita tidak akan sakit? Jelas tentu sakit. Nah, itu kalau semisal kita memaknai jihad sesuai pada Al-Quran tanpa kita melihat pada pentafsiran para ulama tentang pemaknaannya. Nah, selanjutnya masih membahas seputar jihad. Jihad itu bisa diarahkan pada 4 hal. Pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang paling berat. Kenapa paling berat? Nanti akan saya sampaikan. Kedua adalah jihad melawan pasukan non-muslim yang menyerang terhadap kita, menyerang terhadap keamanan negara. Ini nanti yang arahannya menuju jihad qital seperti yang disampaikan pada kitab fikih. Lalu ketiga adalah jihad melawan setan. Nah, asal panjenengan tahu, antara setan dan juga nafsu itu 2 hal yang berbeda. Dan kedua-duanya itu menginginkan agar kita terperosok pada lubang yang salah, agar kita terperosok pada sebuah kegelapan, dari sebuah zulumat. Makanya kita memerlukan sebuah nur agar bisa keluar dari zulumat itu. Nah, lalu ada lagi, yaitu jihad melawan orang-orang munafik. Nah, di zaman Rasulullah ini banyak orang-orang munafik. Orang munafik yang kayak gimana? Mereka secara lahir menampakkan bahwa mereka ada dalam keadaan Islam, tapi di dalam hatinya mereka berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hatinya mereka tidak ada keimanan di dalamnya. Nah, jihad melawan orang-orang munafik ini bisa dilakukan bil hujjah, dengan memberikan hujjah yang bisa mentelakkan kekeliruan mereka dalam berargumen. Nah, kita kembali pada pemaknaan jihad yang pertama, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nah, kenapa jihad melawan hawa nafsu ini dibilang sebagai jihad yang paling berat? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau memenangkan sebuah peperangan paling bersejarah dalam Islam, yaitu perang Badar, yaitu perang yang menentukan kejayaan Islam, dan alhamdulillahnya ditakdir menang. Setelah kemenangan itu Rasulullah dawuh,
Dawuhnya kayak gimana? Dawuhnya raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita akan kembali dari jihad yang kecil ini menuju jihad yang jauh lebih besar dari itu. Apa? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini tergolong sebagai jihad yang sangat sulit. Kenapa demikian? Sebab kita berperang kepada diri kita sendiri. Jadi kita dilahirkan oleh Gusti Allah itu satu paket dengan nafsu. Nah, coba bayangkan, kita ditakdirkan seumur hidup sepaket dengan nafsu, yang mana kita harus memeranginya setiap saat, setiap waktu. Kalau semisal kita berperang melawan pasukan-pasukan yang memerangi orang Islam, ini ada durasinya. 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ketika sudah selesai sudah. Tapi tidak dengan jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itu mulai dari kita lahir, terutama di saat kita sudah mencapai usia pemuda, di mana nafsu ini akan sangat menggebu-gebu sampai kita kembali ke liang lahat. Kita disuruh oleh Gusti Allah untuk perang terus melawan diri kita sendiri. Makanya yang namanya orang itu harus menyadari bahwa ia adalah orang yang ditakdirkan dibersamai oleh nafsu yang justru tidak menginginkan kebaikan pada diri kita. Nafsu itu selalu menginginkan keburukan, selalu pengen enak-enakan terus, tapi imbasnya dari enak-enakan itu adalah keburukan. Entah itu saya, panjenengan, atau siapapun yang ada di muka bumi ini punya tanggung jawab yang sama. Apa? Tanggung jawabnya melawan nafsu. Ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu, tidak. Karena semua orang pun akan mengalaminya. Semua orang pun akan berjuang, sama-sama dituntut untuk berjuang. Nah, selanjutnya dalam hal jihad ini, selain kita membahas seputar jihad melawan hawa nafsu, kita juga perlu mengartikan sebuah pemaknaan jihad menurut beliau Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti. Dalam beberapa waktu lalu, kira-kira ada 4 atau 5 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 7 Februari, putra daripada beliau Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti datang ke Indonesia, yang namanya beliau Dr. Said Muhammad Ramdhan Al-Buti. Nah, sebagai wawasan kepada panjenengan semua, almarhumlah beliau Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti itu adalah orang berkebangsaan Syria, tapi jasa beliau dalam memberikan edukasi pentingnya memiliki keamanan negara sangat-sangat besar. Tidak hanya untuk orang-orang Syria saja, tapi dampaknya kembali kepada orang-orang Indonesia seperti yang telah dijadikan sebagai tendensi-tendensi referensi terkait keamanan negara di berbagai pondok pesantren. Namanya adalah beliau Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti. Nah, beliau Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti ini menyampaikan pemaknaan jihad yang sangat relevan. Apa? Jihad adalah badlul juhdi fi sabili i'la'i kalimatillahi wa iqamatan lil mujtama' al-islami. Yang artinya jihad itu dimaknakan menyerahkan segala kemampuan kita untuk menegakkan agama Allah demi masyarakat yang islami, untuk masyarakat yang islami. Jadi dengan kita memaknai seperti ini akan mencakup pada seluruh aspek pemaknaan jihad. Entah itu jihad qital, entah itu jihad memerangi hawa nafsu, entah itu jihad memerangi setan, memerangi orang-orang munafik dan semacamnya. Nah, dari situ kita bisa memberikan sebuah pemaknaan yang paling tepat, apa? Yaitu badlul juhdi fi sabili i'la'i kalimatillahi lil mujtama' al-islami wa qa'imatan lil mujtama' wa aqama lil mujtama' al-islami, yaitu mengerahkan segala daya untuk meluhurkan agama Allah dan menciptakan masyarakat yang islami. Nah, selanjutnya kita perlu memaknai lagi sebuah jihad itu bukanlah tujuan. Jihad itu bukanlah tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam, tidak.
jihad itu sifatnya adalah wasilah. Jihad itu sifatnya adalah sebuah perantara, bukan tujuan. Oleh karenanya, apabila sebuah negara itu sudah tercipta keamanan di sana, sudah tercipta lingkungan untuk menampakkan agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah, maka jihad itu sudah tidak relevan lagi dilakukan. Jihad qital itu apabila negara sudah aman, apabila negara sudah mampu untuk menerapkan beberapa nilai-nilai keislaman di sana, sholat 5 waktu, lalu menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa ada perlawanan dari orang-orang non-muslim, maka jihad dengan dimaknakan qital itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak boleh untuk dilakukan. Nah, di Indonesia itu hal seperti itu sudah terwujud. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, nggak ada yang melarang kita. Kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, membangun ekonomi segala macam di negara kita aman-aman saja. Bahkan fakta mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang tergolong sebagai negara paling aman. Negara paling aman. Tidak hanya itu, negara Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan populasi umat muslim terbanyak. Nah, dengan demikian jihad yang dimaknakan qital itu sudah tidak relevan untuk diterapkan di bumi Indonesia tercinta kita ini. Dan asal panjenengan tahu bahwa jihad itu yang dimaknakan qital hanya bisa dilakukan dalam ranah kita menjaga keamanan negara dari pasukan musuh yang menyerang. Jadi jihad itu hanya boleh dilakukan dengan kondisi semisal negeri kita tercinta ini diserang oleh pasukan yang berusaha untuk merusak keamanan negara, berusaha untuk membuat kita tidak bisa beribadah 5 waktu, membuat Islam tidak tercipta di sini, sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada kejadian 10 November. Panjenengan tahu, dulu 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, betul tidak? Tapi tidak lama setelah itu terdengar kabar ada pasukan Inggris yang menggandeng sebuah pasukan militer NICA yang hendak masuk ke Indonesia, yang berusaha membuat Indonesia terjajah kembali. Akhirnya pada saat itu beliau, sang pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, menyampaikan resolusi jihad kepada para warga Nahdliyin yang berada di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Beliau menyampaikan hukumnya wajib untuk memerangi terhadap pasukan non-muslim yang berusaha merebut kemerdekaan negeri kita, berusaha merebut keamanan negeri kita. Nah, itu jihad yang sesungguhnya kayak gitu, di saat kondisi negeri kita itu terserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak keamanan negeri kembali. Sementara saat ini, beberapa tahun ini, negeri kita alhamdulillahirabbil alamin, untuk menunaikan sholat aman, untuk beraktivitas aman, bekerja aman. Lalu kita tidak merasakan terancam oleh pasukan-pasukan non-muslim, sehingga dalam hal ini nggak boleh kita memerangi terhadap pasukan non-muslim. Jadi panjenengan jangan mau dibohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam pemaknaan jihad, bahwa mereka bilang di dalam Al-Quran hukumnya wajib memerangi orang-orang non-muslim, di dalam Al-Quran hukumnya wajib melakukan sebuah jihad kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang beragama non-muslim dan semacamnya. Itu sangat-sangat keliru, para rawuh. Itu sangat-sangat keliru. Bahkan itu adalah sesuatu yang sangat dikecam oleh agama Islam. Sebab tujuan dari agama Islam adalah membuat sebuah keamanan negara. Sebagaimana beliau Nabi Ibrahim menyampaikan dalam doanya, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati al-ayah, yang mana beliau memohon kepada Allah, ya Allah, dalam ingin memberikan sebuah keamanan negara di negeri ini, dan semoga panjenengan memberikan rezeki
kepada penduduknya yang Islam rizki yang melimpah dan beberapa sumber keekonomian yang ada. Lantas jawabnya Gusti Allah apa? Allah menjawab, ya akan aku berikan, tapi tidak hanya aku berikan kepada orang-orang yang muslim saja, juga akan aku berikan kepada orang-orang yang non muslim sebatas sebuah kenikmatan sementara. Artinya kenikmatan sementara itu kenikmatan yang ada di dunia. Jadi sekali lagi, sebuah konsep dasar Islam itu sama sekali tidak menginginkan peperangan. Sebenarnya begitu. Ketika negara sudah aman, peperangan itu sangat tidak boleh untuk dilakukan, sangat tidak relevan. Akhirnya kita sebagai warga muslim yang baik yang ada di Indonesia ini, sebaiknya untuk memaknai jihad ini dan menerapkan pemaknaan jihad yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dengan jihad qital, karena jihad qital ini sudah tidak relevan. Dan terus dengan apa? Dengan pemaknaan jihad yang disampaikan oleh para ulama. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan di awal, jihad dimaknakan apa? Jihad dimaknakan berjuang. Jihad dimaknakan berjuang, sehingga berjuang ini maknanya akan luas. Termasuk diantaranya adalah jihad memerangi kebodohan yang ada dalam diri kita. Itu yang paling relevan, para rawuh. Yang paling relevan untuk diterapkan di negeri tercinta ini. Bahkan Imam An-Nawawi menyampaikan kayak gini, jihad itu tidak hanya diwajibkan oleh pasukan-pasukan militer saja yang bertugas, tidak, tapi juga diharuskan kepada warga sipil seperti kita-kita ini. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan potensi yang kita miliki yang sekiranya bermanfaat untuk negeri tercinta ini. Apa? Kalau semisal panjenengan adalah seorang petani, jadilah seorang petani yang baik. Kalau panjenengan adalah seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang baik. Kalau semisal panjenengan sebagai seorang penjahit, katakanlah, jadilah seorang penjahit yang baik, di mana itu semua akan memberikan sumbangsih yang baik pula untuk negara. Dengan sampai memaksimalkan potensi itu, negara itu akan menjadi termakmurkan, enak semuanya, apa-apa menjadi mudah. Akhirnya tujuan utama yang disampaikan oleh Islam ini akan tercapai. Apa? Sebuah keamanan negara. Kita sejahtera, kita tidak banyak-banyak berketergantungan dengan orang dari luar negeri kita dan semacamnya, dan negara ini akan bisa tergambarkan sangat-sangat nyaman. Jadi sekali lagi, pemaknaan jihad itu kalau kita maknai lebih luas, tidak hanya jihad kita saja, niscaya negeri kita tercinta ini akan terasa bahagia bagi seluruh orang-orang yang menetapinya. Akhirnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa kewajiban jihad itu juga terlaku bagi kita semua, yaitu warga sipil. Contoh saya di pondok sebagai seorang pelajar, maka cara jihad saya adalah dengan saya tetap mempelajari ilmu, tetap memerangi kebodohan yang ada dalam diri saya. Atau panjenengan yang notabene sudah ada beberapa yang bekerja, ada beberapa yang memiliki tanggungan keluarga dan semacamnya, itu panjenengan maksimalkan. Dengan itu panjenengan bisa membuat sebuah SDM yang baik untuk negeri kita. Akhirnya jatuhnya tetap sama, yaitu memberikan kontribusi. Bedanya kalau semisal orang-orang yang dari pasukan militer dan semacamnya, kontribusi mereka adalah memberikan sebuah keamanan negara dari pasukan-pasukan musuh yang melawan. Tapi kalau kita memberikan sebuah kontribusi berupa sumber daya manusia yang bagus, memberikan kontribusi berupa memberikan fasilitas kepada orang-orang sekitar dengan baik, jangan panjenengan kira itu bukan merupakan bagian dari jihad. Itu adalah sebuah jihad yang juga ada pahalanya tersendiri. Bisa dimengerti, pro rawuh? Nah, kita lanjut pada pembahasan sebuah jihad yang bermakna sesungguhnya, yang bermakna yang menurut pakar, yang menurut ulama fikih, yaitu jihad qital. Jihad qital ini tidak sembarang orang boleh melakukan. Jihad qital itu juga bersyarat. Apa? Pertama, syaratnya adalah beragama Islam, sehingga orang yang muslim ini tidak memiliki sebuah tanggungan jihad, tapi mereka akan menanggung sepaket dengan kekufurannya, sepaket dengan ketidakmasukan mereka dalam agama Islam. Kedua adalah merdeka.
Sebagaimana yang kita tahu, negeri kita tercinta ini sudah terbebaskan dari sistem perbudakan. Ketiga adalah balik, sehingga anak kecil itu tidak wajib untuk menunaikan jihad. Keempat adalah laki-laki, sehingga panjenengan para hadirat itu tidak ada kewajiban jihad. Disampaikan pada penjelasannya bahwa jihadnya seorang perempuan adalah dengan menunaikan haji, dengan melakukan sebuah tanggung jawab yang seharusnya mereka tanggung, yaitu tarbiyatul aulad dan semacamnya, mendidik anak dan semacamnya. Itu adalah jihad yang bisa dilakukan oleh para perempuan. Sementara jihad qital syaratnya harus laki-laki, sehingga perempuan-perempuan tidak diwajibkan untuk jihad qital. Lalu berikutnya adalah memiliki kondisi tubuh yang sehat, sehingga orang yang dalam kondisi sakit tidak wajib untuk menunaikan jihad. Selanjutnya yang terakhir adalah mampu, sehingga orang-orang dengan kondisi yang tidak mampu, semisal dia tidak bisa berjalan dengan baik, pincang dan semacamnya, itu tidak wajib menunaikan jihad. Jadi jihad itu bersyarat ya, tidak semua orang berkewajiban jihad. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ini adalah yang terwajibkan untuknya menunaikan jihad. Loh, emang jihad itu wajib? Jihad itu dalam perspektif pembahasan fikih, jihad qital hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi yaitu tadi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila persyaratan itu tidak dipenuhi, tidak boleh untuk jihad. Dan juga ada penyebab jihad. Apa penyebabnya? Penyebabnya seperti yang telah saya sempilkan tadi di pembahasan sebelumnya, yaitu ketika kita ada dalam kondisi diperangi oleh orang-orang yang non-muslim, diperangi oleh orang-orang muslim atau orang-orang yang berusaha merusak keamanan negara. Itu penyebab dari jihad. Atau di saat ada imam memerintahkan pasukan militer untuk pergi ke sebuah negara muslim yang berusaha untuk membuat negeri kita terancam. Semisal kita rasionalkan bahwa di Indonesia ini naudzubillah min dzalik akan diserang oleh sebuah negara tertentu, sebuah negara non muslim. Nah, terus dari presiden ini memerintahkan kepada pasukan militer, kamu tolong pergi ke sini untuk memerangi orang-orang yang berusaha memerangi kita demi keamanan negara. Nah, itu jihad. Jihad yang hukumnya fardu kifayah yang kayak gitu. Di saat ada presiden yang memerintahkan atau imam yang memerintahkan untuk melakukan sebuah penyerangan kepada orang-orang yang berusaha untuk memerangi kita. Atau imamnya sendiri berangkat, nanti orang-orang yang berkewajiban dan memenuhi syarat itu juga harus berangkat, seperti itu. Dan di saat kondisi orang-orang yang berusaha memerangi kita, orang-orang yang berusaha merusak keamanan negara itu sudah masuk dalam negeri kita, naudzubillah min dzalik, misal ya seperti kejadian 10 November itu, maka hukumnya tidak lagi fardu kifayah, hukumnya menjadi fardu ain. Bagi siapa saja wajib untuk melakukannya, entah itu yang anak kecil, entah itu yang laki-laki, perempuan dan semacamnya, yang sekiranya kondisi orang-orang non muslim itu sudah menyerang di depan mata, maka hukumnya adalah fardu ain. Demi apa? Demi membela terhadap keamanan negara, demi negeri kita tercinta. Ya sampean bayangkan saja, sudah masuk orang-orang yang memerangi kita itu sudah masuk ke negeri kita, sudah sampai sini semacamnya seperti yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu di negeri kita tercinta ini. Atau enggak usah jauh-jauh, ratusan tahun yang lalu, dalam 100 tahun belakang lah. Dalam 100 tahun belakang negeri kita masih dijajah. Cuman dulu kan penjajahan ada dua macam. Penjajahan yang sifatnya menjajah ekonomi, ada penjajahan yang sifatnya menjajah betul-betul membakar, menghanguskan terhadap orang-orang yang ada di negeri kita tercinta ini. Nah, kalau yang sifatnya adalah menyerang, ya seperti pasukan Inggris di tahun 45 itu, dia hukumnya fardu ain untuk menyerang balik. Sebab apa? Kalau semisal kita tidak bergerak, maka keamanan negara akan terbengkalai, seperti itu.
Nah, itu tadi ketika orang-orang muslim itu sudah masuk ke negeri kita. Tapi kalau orang-orang muslim belum masuk ke negeri kita, tapi mereka memiliki perlawanan kepada kita, maka hukumnya masih fardu kifayah, tidak menjadi fardu ain. Kenapa? Kalau hukumnya fardu ain, niscaya perekonomian warga, pertanian warga semuanya akan terbengkalai. Sampeyan bayangkan, fardu ain kan adalah kewajiban bagi setiap individual. Nggih mboten? Nah, kewajiban setiap individual ini berarti mengharuskan kita semuanya tanpa terkecuali untuk berjihad. Padahal pasukan non-muslim masih belum masuk ke negeri kita. Nah, kalau demikian itu terjadi, niscaya perekonomian warga, pertanian warga itu akan terbengkalai. Makanya jihad itu adalah fardu kifayah saja. Dengan catatan yang tadi, saat pasukan non-muslim belum masuk ke negeri kita. Seperti itu. Jihad yang betul-betul jihad itu bukanlah seperti yang dilakukan oleh pasukan teroris, bukanlah seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan bom bunuh diri, bukanlah seperti yang dilakukan oleh orang yang mengebom gereja. Salah, itu bukan jihad. Jihad yang ada dan dapat kita gambarkan adalah di saat pasukan penjajah, yaitu pada hari nasional itu, pada saat ada penyerangan dari tentara Inggris masuk. Nah, itu jihad yang dimaksud dalam agama Islam itu seperti itu. Yang dimaksud dalam fikih itu seperti itu. Selebihnya itu bukan jihad. Lantas sekali lagi, kita kalau ingin tetap maksa memaknai jihad yang relevan untuk kita lakukan, ya kita lakukan saja seperti yang dibilang oleh Imam An-Nawawi. Apa? Jihad itu tidak diwajibkan kepada pasukan militer saja, tapi juga diwajibkan untuk warga sipil seperti kita-kita ini, tapi dengan cara kita sendiri. Apa? Yaitu jihad memerangi kebodohan. Jihad ini kan bermakna berjuang ya, berjuang memerangi kebodohan, berjuang menghidupkan perekonomian warga, berjuang tarbiyah terhadap anak didik, tarbiyah terhadap anak sendiri dan semacamnya. Nah, tidak terkecuali pada pemaknaan jihad, yaitu berjuang terhadap lingkungan para hadirin. Jadi jihad ini juga bisa dimaknakan jihad, yaitu berjuang terhadap lingkungan, yaitu sebatas mana kepedulian kita kepada lingkungan. Dan ini juga berpahala, sebagaimana yang tercantum pada salah satu sabda Nabi. Ada dalam sabda Nabi menyampaikan seperti ini: ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrasu ghursan fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Yang artinya, tidaklah seorang muslim, panjenengan mbak-mbak, panjenengan mas-mas, yang menanam tumbuhan di bumi tercinta ini, lalu makanan itu dimakan oleh makhluk hidup yang ada di sekitarnya, entah itu dimakan oleh seekor burung, atau dimakan oleh manusia, atau dimakan oleh hewan ternak, kecuali itu akan memberikan sebuah nilai sedekah tersendiri bagi siapa yang menanamnya. Nah, ini sabda Nabi. Ini sabda Nabi. Panjenengan kalau semisal menghijaukan lingkungan, itu juga terkandung nilai sedekah di sana. Jadi jangan panjenengan kira penghijauan itu tidak ada nilai ganjarannya, tidak ada nilai pahalanya. Ini langsung dari sabda Nabi kok. Dari sabda Nabi menyampaikan seperti itu. Hadis riwayat Imam Ahmad menyampaikan, ma min muslimin yaghrasu zar'an aw yaghrasu ghursan fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Akan bernilai sedekah bagi siapapun yang menanam tumbuhan, yang menanam tanaman yang mana itu akan bermanfaat untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Tidak berhenti sampai situ saja, ada lagi sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, annam ro'atan bagian ro'at kalban fi yaumin harin
yutifu bibi'rin qad adla'a lisanahu minal atos fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Yang artinya seperti ini. Diceritakan pada suatu hari ada seorang perempuan yang tidak baik, perempuan baghi. Perempuan baghi itu bisa diartikan sebagai perempuan yang tidak baik-baik saja, atau kalau dalam bahasa kekinian kupu-kupu malam, atau apapun itu yang panjenengan tahu, seorang perempuan pelacur atau siapapun itu. Nah, ada dalam suatu ceritanya ini ada seorang perempuan pelacur itu suatu ketika melihat ada seekor ada seekor anjing yang sedang menggitari pada sebuah sumur. Anjing itu merasa sangat kehausan, tapi ketika minum dia nggak bisa. Soalnya yang namanya sumur kan mesti dalam kan. Yang namanya sumur itu kan mesti dalam, nggak bisa. Anjing juga punya perhitungan. Kalau dia masuk nggak bisa keluar. Nah, dia kelaparan, dia kehausan, dan dia betul-betul ingin minum pada air yang ada di sumur itu. Lantas perempuan pelacur ini, perempuan yang baghi ini, itu berbaik hati mengambilkan air dengan apa? Timba itu bahasa Indonesianya apa? Timba bahasa Indonesianya apa, Mbak? Menggunakan gayung lah ya. Gayung sumur diambilkan dan diberikan kepada seekor anjing itu, diminum olehnya, dan disampaikan dalam hadis itu faghufirolaha. Perempuan itu mendapatkan ampunan Tuhan sebab perilakunya. Perempuan itu mendapatkan sebuah ampunan Tuhan dari perilakunya. Sampeyan bayangkan, dalam agama manapun perempuan pelacur itu tidak ada yang membenarkan. Agama Islam, agama Kristen, agama Buddha dan semacamnya, jami'ul milal, seluruh agama menistakan sebuah perbuatan pelacur, sebuah perbuatan zina. Nah, tapi di sini disampaikan bahwa seorang perempuan yang berbaik hati kepada seekor anjing yang kehausan memberikan minum, dalam hadis ini disampaikan itu menjadi sebab ia terampuni dosa-dosanya. Artinya rahmat Tuhan, maghfirah Allah, ampunan Allah itu datang dari mana saja. Maka panjenengan jangan sampai tidak memiliki prinsip, tidak lelah berbuat baik. Ada dalam suatu makalah yang bunyinya seperti ini: inna fi qada'i hawaijin nas ladzatan la ya'rifuha illa man jarrabaha. Apa itu artinya? Artinya sungguh dalam kita menunaikan hajatnya orang lain itu akan ada kelazatan tersendiri yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakannya. Faf'alil khaira mahmastasghirtahu. Maka lakukanlah perbuatan baik walaupun perbuatan baik itu engkau anggap remeh, walaupun perbuatan baik itu engkau anggap kecil. Fa anta la ta'rifu ayyu hasanatin tudkhilukal jannah. Kamu tak akan tahu kebaikan mana yang berhasil membuatmu masuk ke dalam surga. Salah satu bukti nyatanya adalah beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Panjenengan tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar, yang mana beliau itu saking menegakkannya terhadap syariat Islam, setan saja takut dengan beliau. Beliau adalah seorang yang terbilang sebagai orang yang sangat menegakkan terhadap agama Islam. Ganjarannya tentu melimpah. Lantas diceritakan pada suatu kisah, beliau suatu ketika dimimpikan oleh ulama. Ada ulama bermimpi kepada beliau. Ditanya beliaunya, "Wahai Sayyidina Umar, panjenengan apa kabar?" Lalu dijawab sama Sayyidina Umar, "Iya, saya baik-baik saja." "Apa sesuatu yang membuat panjenengan mendapatkan maghfirah Allah?" Akhirnya beliau bercerita, "Suatu ketika di saat aku meninggal, saat aku ditinggalkan oleh orang-orang yang menguburkanku, ketika mereka pergi, aku didatangi oleh malaikat.
malaikat itu hendak menanya-nanyaiku terkait perbuatan-perbuatanku dulu di dunia. Tidak lama setelah itu, sebelum malaikat menanyaiku, telah datang rahmat Tuhan untukku. Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, tinggalkanlah orang ini, sungguh aku telah mengampuninya, sebab ia dulu telah memberikan sebuah cinta kasih, memberikan sebuah rasa kasih sayangnya kepada seekor burung yang hendak disiksa atau dilukai oleh seorang anak kecil. Jadi dulu suatu ketika di saat beliau itu masih hidup, beliau melihat ada seorang anak kecil sedang bermain seekor burung emprit, burung usfur disiksa olehnya, ya. Yang namanya anak kecil tahu sendiri kan ya, binatang ibarat boneka, diremas-remas segala macam. Nah, Sayyidina Umar itu iba melihat itu, merasa kasihan. Akhirnya bilang kepada anak kecil ini, wahai anak kecil, bolehkah saya membeli burung itu dengan nominal sekian, lantas burung itu menjadi milikku. Diperbolehkan oleh anak kecil ini, deal, dibeli, lantas sama Sayyidina Umar diterbangkan agar burung ini tidak kesakitan. Nah, itu yang membuat Sayyidina Umar diselamatkan dari siksa, dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Nah, bisa jadi, semoga saja kita nanti juga akan demikian, amin amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Amal ibadah kita jelas tidak bisa dijadikan sebagai jaminan kita masuk surga. Tapi dengan adanya rahmat Allah, dengan adanya maghfirah Allah yang diberikan kepada kita, itu bisa membuat kita terselamatkan dari siksa-siksa alam kubur, siksa neraka, amin amin ya rabbal alamin. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang artinya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang memiliki belas kasih, ia akan dikasihani juga oleh Allah yang maha rahman, Allah yang maha memberikan kasih sayang. Irhamu man fil ardi, berikanlah kasih sayang kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan diberikan sebuah kasih sayang oleh penduduk langit, entah itu malaikat atau siapapun itu. Nah, oleh karenanya sekali lagi, termasuk di antara jihad, termasuk di antara pemaknaan jihad yang benar adalah jihad merawat lingkungan, entah itu lingkungan apapun, tumbuhan, makhluk hidup, hewan dan semacamnya, semua itu juga termasuk di antara bagian dari jihad, bagian dari berjuang yang Gusti Allah juga akan mengganjarnya atas perbuatan kita. Nah, dari situ dapat kita ambil kesimpulan besar bahwa satu, jihad ini maknanya luas. Jihad itu maknanya luas. Jihad itu bisa dimaknakan memerangi pasukan non muslim yang menyerang kita, memerangi setan, memerangi nafsu, memerangi orang-orang munafik dan semacamnya. Termasuk juga jihad merawat lingkungan, jihad memerangi kebodohan dan semacamnya. Tapi apabila kita mengartikan jihad menurut perspektif ulama fikih, yang dimaksud adalah jihad qital. Jihad qital hukumnya dua, antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah ketika satu telah memenuhi syarat-syarat yang jumlahnya ada 7 itu, Islam, baligh, merdeka, laki-laki, mampu, lalu Islam, baligh, mampu, lalu memiliki kesanggupan atau sehat, lalu juga perlu untuk memperhatikan harus ada penyebabnya. Jihad yang hukumnya fardu kifayah itu juga harus ada penyebabnya, yaitu di saat kita diserang oleh pasukan lawan. Sementara jihad yang hukumnya fardu ain di saat orang-orang yang menyerang kita itu sudah masuk ke dalam negeri kita. Seperti itu. Lantas bagi kita semuanya untuk bisa mengaplikasikan makna jihad dalam kehidupan kita, maka kita terapkan saja jihad yang tidak hanya diwajibkan oleh pasukan militer, tapi juga pasukan warga sipil dengan cara memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, ini tidak mudah, ini sulit, tapi yang namanya sulit bukan berarti tidak bisa. Yang namanya sulit tetap harus diupayakan. Minimal kalau kita nggak bisa dapat 100, minimal dapat 90. Minimal kalau misal nggak bisa dapat 90, minimal dapat 75. Atau dapat 60, daripada tidak sama sekali, daripada tidak mendapatkan nilai sama sekali. Dan ingat, perjuangan kita itu, jihad kita itu selamanya tidak terhenti pada
hari ini saja atau kemarin saja. Tidak, sampai kita meninggal jihad tetap harus kita terapkan, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Seperti itu. Tapi jangan khawatir, untuk membuat jihad itu bisa terrealisasi dengan baik, untuk bisa membuat makna berjuang itu bisa terrealisasi dengan baik, kita harus mewujudkan makna bahagia pada diri kita. Dan jangan kita menggantungkan kebahagiaan kita pada suatu keberhasilan, jangan. Sehingga nanti apabila kita tidak berhasil, apabila kita berhasil kita akan bahagia, apabila kita tidak berhasil kita akan menderita. Jangan kita gantungkan kebahagiaan kita pada keberhasilan. Jangan gantungan kebahagiaan kita kepada sesuatu yang bukan merupakan kendali kita. Yang namanya keberhasilan, yang namanya kegagalan itu adalah sesuatu yang di luar dari apa? Dari kendali kita. Dan itu tidak akan bisa kita wujudkan terus menerus. Yang namanya di luar kendali kita ya berarti bukan kuasa kita. Makanya jangan sekali-kali kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak ada dalam kendali kita. Apa? Jangan gantungan kebahagiaan kita dengan keberhasilan kita. Akhirnya yang memberikan imbas di saat kita gagal, kita tidak akan bahagia. Tapi gantungkanlah kebahagiaan kita pada sesuatu yang masih ada dalam kuasa kita, yang masih dapat kita kuasai. Apa? Yaitu bahagia karena proses. Bahagia karena proses. Dengan kita bahagia karena proses, dengan kita bahagia menjalani proses yang baik, dengan kita bahagia dengan memaksimalkan proses yang kita lakukan, kita akan bisa bahagia selamanya. Dan yang namanya keberhasilan adalah suatu bonus. Yang namanya keberhasilan adalah suatu bonus. Oleh karenanya, sekali lagi, yang namanya kebahagiaan itu perlu untuk mewujudkan jihad agar bisa, untuk mewujudkan jihad melawan hawa nafsu agar bisa terrealisasi dengan baik, kita harus bahagia dengan itu. Sebab dalam psikologi manusia itu mereka akan tertarik melakukan sesuatu yang membuat bahagia. Dan untuk bisa mewujudkan bahagia itu setiap saat, sekali lagi, jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang di luar dari kuasa kita. Tapi gantungkanlah kebahagiaan itu pada sesuatu yang ada dalam kuasa kita. Apa? Dalam prosesnya. Apabila kita bisa menghargai proses itu, terus kita bahagia, maka dijamin kita akan bisa bahagia selamanya. Nah, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para hadirin, para hadirat yang ada di majelis ini. Semoga kita bisa terus-menerus untuk berjuang dalam menjalani tantangan-tantangan kehidupan, entah itu yang sifatnya ada dalam diri kita atau yang sifatnya ada pada orang lain, sehingga kita bisa mewujudkan makna yang diperintahkan kepada Allah kepada kita, yaitu membuat diri kita menjadi diri yang islami, yang memperhatikan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sepertinya itu dari saya. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kok bisa ia diterima taubatnya, padahal ada sebuah makalah dari ulama yang mengatakan orang yang telah melakukan perbuatan zina maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Pertama, kita perlu tahu bahwa itu merupakan sebuah ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para umat muslim dan siapapun itu yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak terhormat itu. Tapi tidak menjadikan mereka tidak wajib melakukan sebuah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib fardu ain. Orang bertaubat hukumnya adalah wajib. Sehingga jangan sampai ketika katakanlah ada seseorang, naudzubillah min dzalik, siapapun itu melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, yang tercela oleh Islam, lantas membuat ia tidak mau untuk bertaubat. Ini sangat keliru. Sebab taubat sendiri hukumnya adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Terkait nanti ada sebuah ancaman sholatnya tidak terima selama 40 hari atau ancaman apapun itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan sebuah kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita lakukan di saat menjalani atau di saat menjadi seorang
yang diwajibkan akan suatu perkara itu tadi. Ketika orang berzina, ketika orang melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tercela, itu bukan berarti karena ada ancaman-ancaman yang membuat ia tidak diterima dan semacamnya, bukan berarti membuat mereka tidak wajib untuk menunaikan kewajiban itu. Tetap semuanya wajib dilakukan. Masalah nanti ia tidak diterima, itu adalah urusan Tuhan. Itu adalah sebuah hak prerogatif Tuhan. Dan dari cerita itu pengen ngasih tahu bahwa maghfirahnya Gusti Allah, rahmatnya Allah itu bisa datang dari mana saja, termasuk datang dari bentuk perasaan kasih sayangnya ia pada seekor anjing itu. Jadi sekali lagi, sebesar-besarnya dosa yang kita perbuat, tetap yang namanya taubat adalah wajib. Yang namanya taubat adalah wajib. Siapapun itu, siapapun kalian, saya, panjenengan, atau siapapun yang melakukan sebuah perbuatan dosa, yang namanya taubat adalah wajib dilakukan. Mengupayakan diri untuk taubat itu hukumnya sudah wajib. Terkait nanti diterima atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita apa? Menjalani keharusan-keharusan yang kita lakukan dalam bertaubat. Apa? Iqla' minadz-dzambi, iqla' minadz-dzambi bimaknakan melepas dari semua perbuatan-perbuatan dosa itu, melakukan sebuah penyesalan dalam diri kita, atau menanamkan sebuah penyesalan dalam diri kita, berjanji tidak melakukan lagi, lalu tidak menganggap ladzah terhadap suatu perbuatan dosa, tidak mengangan-angan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang menyenangkan, itu harus dibuang jauh-jauh. Nah, kewajiban kita itu saja, gak usah kepikiran dengan hal-hal yang sekiranya bukan kuasa kita itu tadi. Nah, saya kira begitu ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Jihad menghilangkan kebodohan. Saya masih ingat, kira-kira pada tahun 2020 dulu di saat launching buku fikih kebangsaan jilid 3 di Lirboyo, asal katanya itu sebenarnya tertulisnya jihad mencari ilmu, bahasanya seperti itu. Lantas sama beliau Yai Mustafa Bisri atau biasa dikenal dengan Gusmus itu menyampaikan ini redaksinya diubah, yaitu dengan jihad memerangi kebodohan. Nah, sekarang kita mendapati sebuah pertanyaan, jihad memerangi kebodohan ini sifatnya bagaimana? Pertama, kita harus tahu tentang kondisi diri kita. Apa? Diri kita ini, siapapun itu, di saat kita tidak tersibukkan dengan hal-hal positif, maka jelas tentu akan masuk pada perbuatan-perbuatan negatif. Mengupayakan itu hukumnya adalah sesuatu yang diharuskan. Ada sebuah makalah yang bunyinya seperti ini: Inna syababa wal faragha wal jadah mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya sifat pemuda, sifat pengangguran, sifat memiliki kekayaan adalah ketiga hal yang betul-betul bisa merusak pribadi seseorang dengan cara apapun. Nah, dengan kita mengupayakan diri menghilangkan kebodohan, dalam hal ini berupaya ya, ini kita akan terjauhkan dari hal-hal yang sifatnya mafsadah itu tadi, yaitu menyibukkan diri dengan suatu hal. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan menghilangkan kebodohan ini seperti apa? Nah, kita perlu tahu sebelumnya bahwa kita sebagai umat muslim harus memiliki pengetahuan ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang berhubungan dengan segala kehidupan kita. Entah itu sholat, entah itu kewajiban kita dalam berpuasa, kewajiban kita dalam berzakat, kewajiban kita dalam menjadi seorang orang tua sekalipun, atau menjadi seorang anak sekalipun, semuanya itu harus diilmui. Semuanya itu harus ada ilmunya. Hatta kewajiban memiliki ilmu dalam berniaga. Kita semua kan kalau semisal produktif, kalau semisal memiliki sebuah tanggung jawab, juga harus bekerja. Nah, ilmu dalam bekerja itu juga harus kita punya. Atau panjenengan adalah seorang petani, ilmu bertani pun juga harus dimiliki. Menjadi seorang petani yang baik, menjadi seorang petani yang tidak meninggalkan sholat, menjadi seorang petani yang tetap memperhatikan terhadap kewajiban-kewajiban, itu semua harus diilmuni.
Nah, tapi apabila kita bicara kepada ilmu hal adalah ilmu yang sekiranya membersamai pada kehidupan kita, terlebih dalam hal-hal ibadah. Nah, sehingga nanti apabila itu sudah terpenuhi, nanti panjenengan terserah mau menghilangkan kebodohan untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam misal, atau ilmu pengetahuan sosial semisal, atau ilmu sejarah, atau matematika dan semacamnya. Tidak ada yang salah. Semuanya itu juga akan termasuk dalam bagian dari jihad izalatul jahli, jihad menghilangkan kebodohan. Nah, sepertinya seperti itu, semoga bisa membantu. Sekali lagi, kita itu adalah seorang makhluk yang selamanya dibersamai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu selamanya sampai kita meninggal itu akan mengajak kita pada senang-senang terus, akan mengajak kita pada kebahagiaan-kebahagiaan sesaat. Kalau kita tidak awas, hawa nafsu akan bisa sukses, sesukses-suksesnya merusak rancangan hidup kita, yaitu bahagia dunia akhirat. Nah, lantas bagaimana kita agar bisa semangat dalam terus mencari ilmu, sementara kita juga punya dorongan hawa nafsu mendorong kita untuk malas dan semacamnya. Jadi begini, kalau saya teringat pada dawuhnya Syekh Ali Al-Jum'ah. Syekh Ali Al-Jum'ah itu mengatakan bahwa dorongan terkuat untuk menghilangkan suatu kebiasaan buruk itu tidak lain dan tidak bukan munculnya harus dari diri sendiri, harus dari sebuah tindakan perilaku yang kita munculkan dan kita upayakan. Tidak akan ada artinya di saat kita meminta sebuah amalan-amalan, katakanlah dengan cara menghilangkan kebiasaan buruk dengan baca doa ya Jabar dan semacamnya, tidak akan ada artinya kalau semisal tidak ada aksi. Semua doa-doa itu tidak ada yang mujarab kalau semisal kita tidak mau melangkah. Dawuh beliau, untuk bisa mewujudkan semuanya, untuk bisa mewujudkan itu harus dimulai dari kemauan diri sendiri. Lantas yang sifatnya kita baca doa, yang sifatnya kita berada dalam lingkungan yang baik, yang sifatnya kita menyongsong melalui edukasi-edukasi terkait semangat baca, semangat mencari ilmu dari bacaan-bacaan yang ada, itu sifatnya adalah sebuah dorongan yang mendorong kuat kita untuk memotivasi melakukan hal tersebut. Kembalinya tetap kepada diri kita. Sehebat apapun motivasi yang ada di luar sana, entah itu motivasi dari guru langsung, dari lingkungan, dari bacaan, dari apapun itu, kalau kita sendiri tidak mengiyakan perbuatan itu dengan cara beraksi, selamanya tidak akan berguna motivasi itu. Tapi apabila kita mantapkan dalam diri kita, memiliki iradah, memiliki keinginan, aku mentekadkan untuk berubah dari kebiasaan lama itu, kebiasaan katakanlah malas membaca buku dan semacamnya, malas belajar. Kalau semisal kita memiliki tekad seperti itu, maka baik itu doa, baik itu lingkungan, baik itu bacaan, baik itu mendengarkan podcast semangat tentang mencari ilmu, semuanya itu akan berguna. Semuanya itu akan berguna. Dan ada suatu trik mudah agar kita memiliki sebuah kebiasaan membaca buku atau membaca atau belajar. Berikanlah di setiap hari kita porsi membaca sesedikit mungkin, 5 menit dalam 24 jam kehidupan kita, dalam bermenit-menit kehidupan kita. Kalau misal kita tidak memiliki kebiasaan membaca dan ingin bisa memulai, berikanlah kebiasaan 5 menit membaca buku, 5 menit saja. Tidak makan waktu banyak, tidak. Tapi itu harus dilakukan selama kurang lebih 69 hari atau 40 hari. Biasakan kita membaca sebanyak 5 menit. Kalau itu sudah dilakukan, maka jiwa kita dalam alam bawah sadar kita itu akan berontak apabila kita tidak melakukan itu. Perasaan kita itu akan berbicara sendiri. Tidak boleh ada seorang pun yang bisa menghalangiku untuk membaca buku sebanyak 5 menit ini.
Sama seperti kita memiliki kebiasaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita kerjakan bagaimana awal-awalnya? Disuruh guru, disuruh orang tua, disuruh guru TPQ. Tapi kita lakukan terus. Sampai saat ini buktinya apa? Kita merasa nggak enak kalau semisal kita nggak sholat. Oh, saya belum sholat. Entah itu sholatnya ada atau kodok. Betul tidak? Semisal kita belum sholat tapi sudah masuk waktu duha, kita rasanya janggal. Sehingga kita rasanya nggak boleh ada yang tidak boleh ada yang mencegahku untuk melakukan sholat ini. Saya harus mengkodoinya. Itu kenapa? Karena dalam alam bawah sadar kita berkata ini harus dilakukan. Nah, ini bisa muncul dengan kita memiliki sebuah kebiasaan kecil dulu, 5 menit saja setiap harinya. Lantas apabila kebiasaan itu sudah terbentuk selama 69 hari atau 40 hari, nanti kita tingkatkan porsi itu, sebab standar paling minimal sudah kita bisa terapkan selama hari-hari itu. Nah, kalau standar minimal itu sudah ditingkatkan lagi dan berproses, maka kebiasaan belajar itu akan terwujudkan. Ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, dan ini apabila kita melihat durasi waktunya 5 menit saja, saya yakin tidak ada yang tidak sempat seperti itu. Dan itu 5 menit kebiasaan membaca buku setiap hari dan memiliki, katakanlah, memiliki guru, memiliki support system, itu semuanya saya kira sangat bisa untuk kita wujudkan. Seperti itu ya. Jadi untuk menghilangkan kebodohan itu sifatnya semuanya harus bermula dari diri sendiri, dan untuk membangun kebiasaan mulailah dari sebuah kebiasaan terkecil yang kita lakukan berkesinambungan, yang mana apabila itu berhasil dilakukan, dalam alam bawah sadar kita akan merasa tidak boleh ada yang menghalangi saya melakukan kebiasaan itu. Nah, semoga bisa membantu. Itu masih membutuhkan hidayah dari Allah. Kita memohon petunjuk dari Allah, semoga ditunjukkan menuju jalan yang lurus, yang tidak keliru, yang sekiranya bisa membuat kita tetap sadar bahwa kita adalah orang yang diwajibkan untuk beribadah setiap saat. Ala diniyah wa ala kulli sholihah wa ala man wasal sholih. Syalillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه وكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.